Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Korban Galado Malampah Barat terpaksa mengungsi. Petugas Satpol PP sengaja merusakkan kendaraan dinas hingga Kapolda Sumbar menggerebek SPBU. Kami sampaikan dalam Padang Sepekan. Sejumlah polisi dari tim Opsnal Polsek Padang Timur bergerak menuju kawasan Gantiang Padang Timur untuk menangkap seorang pencuri telepon genggam. AP ditangkap tanpa perlawanan di sebuah warnet. Selanjutnya, polisi membawa pelaku untuk mencari barang bukti yang telah diberikan kepada pacarnya untuk dijual. Polisi menyita barang bukti 6 buah telepon genggam, beberapa kartu memori, dan kartu pulsa yang dicuri pelaku dari sebuah gerai telepon genggam di daerah Simpang Haru. Pengakuan pelaku, ia masuk dengan cara mengupak pintu belakang gerai dan menggasak telepon genggam yang ada. Pencuriannya ini telah dilakukannya beberapa kali. Telah diamankan satu orang laki-laki tersangka berinisial AP sebagai salah satu pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan di daerah Dr. Sutomo di daerah Padang Timur, yaitu mengupak konter HP. Dan barang bukti yang telah kami amankan berupa 6 buah handphone. Pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Alfi melaporkan dari Padang. Bayi laki-laki dibuang orang tuanya di depan sebuah panti asuhan di daerah Ulakarang, pusat kota Padang. Bayi tersebut ditemukan di dalam sebuah tas yang ditutup dengan kain. Saat didatangi polisi, bayi yang diperkirakan berusia beberapa hari itu sudah berada di gendongan pengelola panti asuhan. Kondisinya sehat dan tak terlihat sakit. Namun untuk memastikan kondisinya, polisi membawa bayi malang itu ke Rumah Sakit Bayangkara Padang. Hingga kini, polisi masih mencari siapa orang tua bayi ini dan apa alasannya ditinggalkan di depan panti asuhan. Warga Pasaman Barat perbaiki sendiri jembatan yang sudah rusak. Mereka bergotong royong mengganti lantai jembatan Batang Sitiung yang sudah ambruk. Pasalnya jembatan yang sudah ada sejak zaman Orde Baru ini kondisinya rusak parah. Leger besi penahan jembatan, peot, dan bengkok. Menurut warga, beberapa orang pernah celaka di lokasi ini. Jembatan ini merupakan akses utama yang menghubungkan dua kecamatan, Luha Ananduo dan Kecamatan Pasaman. Jalur ini juga merupakan akses bagi warga untuk membawa hasil panen mereka. Dalam tayangan video yang beredar luas di grup percakapan media sosial, anggota Satpol PP dengan sengaja menabrakkan kendaraan dinas double cabin ke tiang sebuah bangunan. Ini dilakukan berkali-kali pada bagian depan dan belakang mobil. Perusakan kendaraan dinas itu terjadi di kantor Satpol PP. Aksi ini juga disaksikan oleh rekan-rekannya sesama anggota Satpol PP dan tidak ada upaya untuk melarang atau mencegahnya. Perusakan ini dibanjiri komentar di media sosial yang rata-rata menghujat dan sangat menyayangkan aksi tak terpuji tersebut. Hingga saat ini, belum diketahui alasan perusakan kendaraan dinas itu. Kepala Satpol PP Kota Padang Panjang, Albert Dwitra, tidak bisa dihubungi. Wali Kota Fadli Amran minta maaf kepada warganya atas tindakan bawahannya itu. Fadli Amran juga mencopot Albert Dwitra sebagai Kepala Satpol PP. Selain itu, Albert Dwitra juga dilaporkan warganya ke polisi karena merusakkan mobil dinasnya.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Utut Adianto melihat langsung bekas rumah singgah Bung Karno yang telah rata dengan tanah. Di Jalan Ahmad Yani, pusat Kota Padang ini, Utut bertemu dengan pemilik tanah serta perwakilan pemerintah kota. Peruntuhan rumah singgah Bung Karno ini dilakukan oleh pemilik tanah yang mengaku tidak tahu rumah dan tanah yang dibelinya tahun 2017 ini merupakan cagar budaya. Dirinya telah mendapat lampu hijau dari Pemko Padang untuk menjadikannya restoran. Selama ini, Pemko Padang juga tak mengetahui bangunan tua itu cagar budaya yang di-SK-kan tahun 2007. Alasannya, sejak gempa tahun 2009, Pemko Padang tidak lagi memiliki daftar inventarisnya. Selain itu, Pemko juga tak pernah mengeluarkan insentif untuk perawatan atau pelestariannya. Rumah singgah Bung Karno menjadi bukti sejarah proklamator itu pernah berada di Padang tahun 1942 saat peralihan penjajahan Belanda dengan Jepang. Kapolda Sumbar, Irjen Suharyono inspeksi mendadak SPBU di Tanjung Lolo, Kabupaten Sijunjung. Saat didatangi Kapolda, sudah berjejer belasan kendaraan modifikasi yang bisa memuat ratusan hingga 1.000 liter BBM. Pemilik kendaraan dan petugas SPBU langsung kabur saat mengetahui kedatangan orang nomor 1 di jajaran kepolisian Sumatera Barat itu. BBM bersubsidi itu disedot kendaraan siluman yang telah dimodifikasi, seperti yang dilakukan pemilik minibus ini. Di dalamnya bukan tempat duduk penumpang, tetapi tangki yang bisa menampung ratusan liter solar. Begitu juga truk ini, di atas baknya tersedia tangki yang diduga sengaja dirancang untuk menampung BBM subsidi sebanyak-banyaknya. Kapolda berjanji akan mengusut tuntas temuannya ini dan akan memberikan sanksi yang tegas kepada semua pihak yang terlibat, termasuk pemilik SPBU. 11 kendaraan dengan tangki modifikasi tersebut telah ditahan di Mapolres Sijunjung, terdiri dari 3 unit pickup, 6 unit minibus, sebuah truk diesel, dan sebuah truk jungkit. Pemirsa, demikianlah perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Adini dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.